never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Ducati dikabarkan menyunat motor Marc Marquez dan pengguna Desmosedici GP23 lainnya mulai MotoGP Jepang 2024 hingga akhir musim MotoGP 2024. Motor Ducati Desmosedici GP23 ini disunat karena kekhawatiran dengan kasus Marc Marquez di MotoGP Mandalika 2024 lalu. Kala itu motor Desmosedici GP23 Marc Marquez mendadak ngebul dan terbakar, sehingga sang pembalap pun harus mundur dari balapan lebih awal. Melansir Teres, salah satu sumber yang tak disebutkan namanya mengungkap kekhawatiran besar Ducati tentang terulangnya kasus tersebut. Dan salah satu solusi yang dianggap paling aman oleh Ducati adalah mengurangi performa motor GP23. Padahal dalam beberapa race terakhir, GP23 sudah menunjukkan peningkatan performa seperti yang diperlihatkan Marc Marquez dan lainnya. Sangat disayangkan karena artinya Marc Marquez, Alex Marquez, Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio akan kembali semakin sulit menandingi pengguna GP24. Meski motor tahun lalu, GP23 sendiri memang tetap mendapat upgrade dari Ducati agar tetap bisa mengimbangi GP24. Ducati memberikan komponen-komponen baru yang memang berhasil membuat GP23 semakin kencang di setiap balapannya. Akan tetapi, kejadian yang dialami Marquez di Mandalika kabarnya juga disebabkan oleh penggunaan upgrade baru tersebut. Ada wheel spin berlebih dari motor Marquez, yang membuat putaran mesinnya menjadi berlebihan alias overrev, sehingga hasilnya seperti yang terlihat akhir pekan lalu. Komponen apa yang dianggap sebagai penyebab hal tersebut masih dirahasiakan, para pembalap pun tidak mau menyebutkannya. Kabarnya part upgrade tersebut tidak berhubungan langsung ke performa mesin, namun lebih kepada penambahan daya cengkeram. Makanya sempat ada komentar Bagnaia yang menyebut motor Marquez memiliki grip lebih baik dari GP24, ya soal part ini. Di sisi lain, pembalap Gresini Racing Ducati, Marc Marquez membuat pengakuan menarik soal jalannya putaran terakhir MotoGP Jepang 2024. The Baby Alien mengaku sempat takut menjelang akhir balapan Minggu, 6 Oktober 2024. Sosok Enea Bastianini menjadi sumber ketakutannya. Marquez khawatir ditikung pembalap Ducati Lenovo tersebut pada putaran pamungkas. Sementara itu, Aleix Espargaro kembali mengalami akhir pekan yang sulit bersama Aprilia di Motegi, terhambat oleh kurangnya grip yang terulang di RSGP. Aleix Espargaro sadar bahwa Grand Prix Jepang di Motegi bisa menjadi rumit baginya, dan memang demikianlah adanya. Sementara Maverick Vinales menemukan sensasi yang lebih baik, seperti yang telah ia lakukan di Indonesia dan Misano, bahkan menyelinap ke barisan depan grid. Rekan setimnya memulai dengan kaki terkilir sejak Jumat, dan tidak mampu membalikkan keadaan. Pembalap Spanyol itu tidak bisa melewati posisi ke-15 di kualifikasi, gagal lolos ke Q1 sebagai pebalap Aprilia ketiga, di belakang Raul Fernandez, ketiga, dan di depan Lorenzo Savadori, pengganti Miguel Oliveira di Trackhouse. Tertinggal sejauh ini membahayakan performanya, dalam sprint ia mencoba bangkit, namun ia kehabisan tekanan dan suhu di ban depan dan berakhir di tanah. Dalam balapan jarak jauh, segalanya berjalan sedikit lebih baik baginya dan dia mampu finish di urutan ke-9, sebagai yang terbaik di tim Noale setelah Vinales terjatuh. Tentu saja, Aleix kembali menderita, ia finish 30 detik di belakang pemenang, dan 10 detik di belakang pebalap yang finish di depannya, Ducati Pertamina Enduro VR46, dan terhambat karena kurangnya grip. Oleh karena itu, Espargaro tidak sepenuhnya memahami penurunan RSGP, yang mungkin lebih disebabkan oleh cara pembalap lain menaikkan levelnya, sesuatu yang terutama terlihat jika dibandingkan dengan Desmosedici. Keadaannya menjadi sangat buruk, Aleix memulai pasrah. Sangat sulit untuk memahami dan menerima kedua hal tersebut. Untuk memahaminya, karena sungguh luar biasa bagaimana kami hanya memiliki sedikit cengkeraman.
Tampaknya kami menggunakan ban lain, aspal lain sungguh tidak nyata ketika Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio telah melewati saya. Sulit untuk memahami mengapa cengkeraman motornya sangat kecil. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, rupanya hampir terancam batal podium pada balapan MotoGP Jepang 2024. Marc Marquez finish di posisi ketiga dalam balapan MotoGP Jepang yang berlangsung di sirkuit Motegi, Jepang, Minggu, 6 Oktober 2024. Posisi ketiga diraih Marquez setelah berhasil menahan tekanan dari Enea Bastianini, Ducati Lenovo. Akan tetapi, juara dunia 8 kali itu rupanya hampir gagal podium. Pasalnya, Marquez diketahui melanggar batas trek dengan melewati garis hijau di tikungan 4 pada lap terakhir. Pelanggaran batas trek pada lap terakhir bisa langsung berbuah penalti otomatis berupa turun satu posisi. Artinya, Marquez harus memberikan tangga terakhir di podium kepada Bastianini tak peduli dirinya finish duluan. Untungnya, Marquez dianggap cukup jauh dari Bastianini sehingga tidak dinilai diuntungkan dengan pelanggaran batas trek itu. Sedangkan penalti turun satu posisi hanya diberikan jika keunggulan pembalap dengan rival di belakangnya cuma 0,5 detik atau kurang. Sebagai informasi, manusia rata-rata memerlukan waktu 0,1 sampai 0,4 detik untuk mengedipkan mata. Tikungan 4 telah menjadi mimpi buruk bagi Marquez pada seri MotoGP Jepang 2024 sebelum ini. Pelanggaran batas trek di sana yang menjadi alasan Marquez batal meraih pole position saat kualifikasi. Padahal Marquez sudah percaya diri karena menjadi pembalap pertama dan satu-satunya yang mencapai waktu lap di bawah 1 menit 43 detik. Akan tetapi, sensor track limit berkata lain dan sialnya, masalah teknis terjadi sehingga Marquez dan tim terlambat diberitahu. Seharusnya masih bisa satu putaran cepat lagi, Marquez melaju dengan santai untuk mendapati posisi startnya turun ke urutan 9. Dengan posisi start yang tidak ideal saja, Marquez mampu finish 3 besar 2 kali saat sprint dan balapan Grand Prix. Jika kita start di depan, semuanya akan berbeda, kata Marquez. Tidak apa-apa. Saya start dari posisi ke-9 dan pada lap pertama saya tampil dengan baik, tetapi tidak sempurna. Tujuan utama saya adalah meningkat di kualifikasi. Tampaknya saya berhasil di sini, tetapi saya tidak beruntung. Sementara itu, pemenang total di GP Jepang, Pecco Bagnaia melihatnya sebagai akhir pekan yang sempurna sehingga ia ingin mengambil inspirasi untuk bagian terakhir kejuaraan. Pecco Bagnaia meraih kemenangan ke-8-nya akhir pekan ini dari 16 Grand Prix yang diperebutkan pada tahap musim ini. Dan untuk keempat kalinya bahkan sukses total sejak ditambah dengan sprint race. Dia tiba di sana dengan jelas mengumumkan ambisinya, dia tahu bahwa dia tidak mampu lagi membiarkan Jorge Martin memperluas keunggulannya di kejuaraan. Jika ia mendorong rivalnya untuk sedikit banyak mengelola posisi terdepannya, pada kenyataannya, pembalap Italia itu bermaksud untuk menjadi tajam untuk mendapatkan kembali keunggulan di bagian terakhir kejuaraan. Ini harus dimulai dengan Jepang, mengabaikan fakta bahwa Martinlah yang memenangkan segalanya di sini tahun lalu. Dan setelah memulai akhir pekan dengan kecepatan yang baik, dengan sensasi yang segera meyakinkannya tentang potensinya, pebalap resmi Ducati itu berhasil menjalani 2 balapannya dengan sempurna, dengan strategi sprint yang berani untuk mengukur konsumsi bahan bakarnya, serta kemampuannya menampilkan ritme metronom dan merespons serangan apapun tanpa melebihi garis merah. Usai penampilan tersebut, Bagnaia berniat melanjutkan momentumnya dengan menerapkan pembelajaran dari akhir pekan Jepang di Australia ini, dalam 2 pekan. Kemudian selama 3 Grand Prix terakhir, dia tahu apa yang berhasil dan berniat untuk menaatinya. Sebisa mungkin menghindari jalan memutar yang bisa menghalanginya dari kemenangan. Saya pikir kami melakukan pekerjaan dengan sempurna lagi dan itu adalah balapan yang sangat sulit dan sangat panjang, tapi kami meraih poin maksimal dan itu bagus, kata juara dunia 2 kali, yang kembali tertinggal 10 poin dari Martin.